Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa nikmatnya sedekah, insya Allah banyak berkah. Pemirsa yang di rumah nih yang lagi pada nonton, pastinya kita semua tuh pengen banget punya rumah, ya enggak? Itu impian terbesar mungkin ya dari sebagian pemirsa ya. Yang sedang menonton, apalagi pengen banget bisa punya rumah, bisa bangun rumah tanpa ngutang, kemudian tanpa minjem, apalagi nggak ngontrak lagi, iya, nggak numpang, di rumah mertua, di rumah mertua gitu, pengen gitu mewujudkan punya rumah sendiri. Nah, bintang tamu kita kali ini ada Mbak Inet ya. Tapi aku manggilnya Tante aja deh, biar lebih akrab, Tante Inet. Beliau akan bercerita nih pemirsa bagaimana beliau itu bisa membangun rumah kemudian tanpa riba. Dan salah satunya tuh karena kayak zaman sedekah juga ya, Tante ya. Ya oke, kalau gitu kita langsung ke bintang tamu, Pak. Siap, ya pemirsa. Kita berdoa mudah-mudahan yang belum punya rumah, punya rumah. Amin. Dan yang udah punya rumah tambah luas. Amin. Bisa punya kebun, kolam, dan apa ya, isinya tuh tenang gitu ya. Ada kenyamanan dan aman gitu. Mbak Inet, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Dulu ngontrak, apa ya, numpang? Iya, awalnya punya rumah terus mau sedikit dibesarin karena nambah anak, Pak Ustadz. Oh, udah punya rumah sebenarnya. Ya, cuman pas renovasi itu stuck banget karena kita juga di saat yang sama punya pemahaman gak mau nambah utang. Oke. Insya Allah. Gak mau nambah utang, tapi nambah anak mau ya? Insya Allah. Qadarullah saat itu Allah nggak pernah ngizinin kita untuk meneruskan tuh rumah, jadi 4 tahun terlunta-lunta seperti rumah hantu, Pak Ustadz. Jadi ini kita ngontrak gitu. Jadi ini sambil ngontrak, sebenarnya udah ada rumah nih? Ada, cuman ya memang karena udah punya anak yang udah dewasa kan harus terpisah kamar gitu kan. Terus kebetulan punya ruang usaha yang bareng, di rumah juga cari usahanya karena ibu rumah tangga kan, pengen punya usaha sambil mendidik anak. Qadarullah hari itu kita ya udah memutuskan bersama suami udah nggak boleh nambah utang karena udah dapet pemahaman riba gitu kan. Masya Allah banget selama perjalanan itu kita ketemu sama Riyadoh tuh, pesantren Riyadoh itu Ustadz. Alhamdulillah, qadarullah dari situ. Belum tahu nih pemirsa, pesantren Riyadoh tuh kayak apa ya? Belum ngerti. Jelasin dikit. Ya jadi qadarullah hari itu aku dapat tema Tuhan yang hilang. Jadi Riyadoh pertama yang aku ikutin sampai hari ini aku udah 4 kali ikut pesantren Riyadoh. Alhamdulillah, karena hari ini Covid. Jadi yang tahun ini belum terselenggara. Nah, qadarullah dari situ memantapkan hati, mengolah jiwa, sampai meminta keyakinan sama Allah kalau Allah itu maha kaya, maha luas. Masya Allah. Luar biasa. Dari situ banyak keajaiban yang dialami Ustaz. Jadi tapi tidak menjadi putus asa karena hari itu pun Allah memberikan sakit kepada saya sehingga saya mengurangi intens mencari uang Ustaz. Karena hari ini kan saya bareng-bareng suami itu nyari duit bantu suami juga. Alhamdulillah, tapi di rumah Pak Ustadz. Makanya rumahnya pengen direnovasi ceritanya. Iya, supaya sekalian buat usaha. Iya, gitu. Qadarullah hari itu Allah nggak ngizinin aku punya rumah baru yang udah direnovasi. Jadi kontrak dari yang tipe kecil sampai nggak ada dapurnya tuh kontrakan Pak Ustadz. Tapi qadarullah kalau mau masak tuh sedih gitu rasanya. Yang berapa duit kalau boleh tahu? Cuman sekitar di bawah 10 jutaan kurang lah. Setahun? Gitu. Setahun Pak Ustadz. Kebayang aja. Belum dapat dapur ya? Waktu itu rumahnya tuh baru setengah jadi. Jadi daerah mana? Masih satu komplek, cuman dia punya rumah, si ibunya punya rumah yang di belakangnya nggak ada, maksudnya udah ditempatin tapi belum selesai juga itu rumah. Tapi karena kondisi keuangan itu tadi Pak Ustadz, kita nggak mau nambah utang, akhirnya udah kita ambil rumah itu biar kita nggak punya beban banyak. Iya. Ikut pesantren, mendapat pencerahan, belajar ngolah jiwa gitu Pak Ustadz. Di pesantren Riyadoh ini pemirsa jadi sebuah program ya yang diselenggarakan oleh pesantren. Tujuannya tuh ngajak latihan, mulai dari ngebenerin sholat yang wajib supaya di awal waktu, kemudian memelihara sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Jadi tidak ada sholat fardu kecuali diiringi dengan qobliyah dan ba'diyah. Kemudian berusaha banget habis sholat itu nggak langsung ngangkat badan, nggak langsung kabur, tapi ada zikir ba'da sholat. Ya, kemudian sholat duha. Nah,
sholat malam, kemudian ada sholawat setiap hari gitu ya, 100 setiap hari atau pagi sore 100, kemudian istighfar, tasbih gitu ya, gitu-gitu dah gitu. Jadi mengembalikan kepada amalia yang standar gitu, ada yang wajibnya, kemudian ada yang sunnahnya. Sebelumnya kan banyak kita orang yang sholat fardunya entar-entaran, jadi nembak terus, sholat lo entar gitu. Kayak knalpot gitu ya, asal disuruh sholat entar gitu. Zuhur 2:30 gitu ya, asar jam 5 gitu. Nah yang begini ini kan juga bikin rezeki juga datangnya telat gitu. Berumah tangga baru punya rumah entar itu udah 15 tahun baru punya rumah, udah 20 tahun baru punya rumah gitu. Kemudian karena nggak nambah sholatnya, nggak nambah dengan sunnahnya, maka rezeki juga cenderung ya nggak nambah-nambah gitu. Nah ketika kemudian kadar sholatnya makin berkurang, maka kadar rizkinya pun juga makin berkurang. Ketika zikirnya nggak ada, ya Allah juga jadi nggak ada ingatnya sama kita gitu. Kecuali yang standar gitu, dikasih makan yang ya hanya buat makan, dikasih nafas gitu. Nah, makin kita berkurang ingatan kita sama Allah, makin berkurang lagi kemudian ingatan Allah juga kepada kita. Nah ketika diperbaiki ini, kita niat banget ngefullin ibadah, itu namanya riyadhah. Nah riyadhah sendiri memang pertama kali dipopulerkan oleh kawan-kawan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahasa lain misalkan kalau di Jawa namanya mujahadahan. Jadi ada malam misalkan malam mujahadahan itu. Ada yang namanya malam munajatan itu. Insya Allah ini bukan perkara bid'ah. Karena nggak ada yang bid'ah juga gitu. Kayak ngaji Yasin, Ar-Rahman, Waqiah gitu, Al-Mulk gitu. Nah Mbak Inet ini rupanya adalah orang yang ngencengin itu gitu ya. Betul ya? Jadi ada nawaitulah gitu ya, tiap hari jangan bolong dari baca Quran gitu kan. Nah sebab tadi Mbak Inet nih ngomong riyadhah, nah teman-teman pemirsa bingung kan, riyadhah apaan gitu. Asal katanya sendiri latihan gitu, latihan. Jadi kayak kita masuk sekolah gitu ya, masuk sekolah perwira gitu, masuk sekolah tentara gitu, masuk sekolah polisi, atau 40 hari ikut kemudian pelatnas gitu. Nanti keluar dari situ badannya beda, ya orientasinya beda, gitu. Mentalnya juga beda. Sebelum kembali ke Mbak Inet, kita